Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana dengan NIM 02 11 20 088, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian tingkat 1D, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan membahas contoh soal kekuatan bahan mengenai mekanika kekuatan material gaya geser dan juga balok kontur. Soalnya yaitu gambarkan diagram gaya geser dan diagram momen dari balok dengan pembebanan berikut. Dari gambar kita dapat lihat bahwa terdapat titik A, titik B, dan juga titik C, di mana momen lenturnya yaitu sebesar 80 kN dikali meter, beban terpusatnya 15 kN, dan beban meratanya sebesar 5 kN per meter dengan jarak A ke B 5 meter, jarak B ke A dari jarak B ke C 5 meter. Jadi secara keseluruhan jarak dari titik A ke titik C yaitu 10 meter. Selanjutnya yaitu untuk membuat diagramnya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung atau menentukan reaksi perletakannya terlebih dahulu, di mana kita harus menentukan sigma MA atau sigma pada titik A yaitu sama dengan 0, maka min VC dikali 10 meter. Kenapa VC ini min? Karena VC ini arahnya mengarah ke bawah, jadi dia lambangnya min, dikali 10 meter ditambah. Kenapa ini ditambah atau diangkasinya positif? Karena dari titik A kita dapat lihat bahwa tanda panahnya itu searah dengan jarum jam, maka dia bernilai positif atau ditambah 5 kN per meter dikali 5 meter dikali 2,5 meter ditambah 5 meter. 2,5 meter ini didapatkan dari setengahnya dari beban merata yaitu 5 dibagi 2 menjadi 2,5 ditambah 5 meter ditambah 15 meter dikali 5 meter ditambah 80 kN dikali meter sama 0. Maka di sini didapatkan hasil VC-nya yaitu sebesar 34,25 kN. 34,25 kN ini didapatkan dari kita dapat menghitungnya dengan cara menghitung ini dulu, menghitung yang saya garis dengan garis merah. Maka dapat kita tuliskan min VC dikali dengan 10 sama dengan, tadi saya sudah menghitung dengan kalkulator bahwa hasil dari penjumlahan dan pengalihan ini yaitu sebesar 342,5 kiloton. Di sini diberi tanda negatif karena pada awalnya dia adalah di ruas sebelah kiri, di mana tandanya itu ada positif. Ketika dia pindah ke ruas kanan, maka tanda positif ini berubah menjadi negatif. Maka min VC sama dengan min 342,5 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 34,25 kN. Nah, min ini kita dapat coret.
Lalu selanjutnya itu kita menghitung sigma MC atau sigma pada titik C sama dengan 0, yaitu VA dikali 10 meter. Di sini VA-nya adalah positif karena dia mengarah ke atas, ditambah 80 kilonewton dikali meter, dikurang. Kenapa ini dikurang? Karena pada titik C kita lihat panahnya itu mengarah berlawanan dengan arah jarumnya, maka notasinya ada positif atau dikurang. Kurang dengan 15 meter dikali 5 meter dikurang 5 kN per meter dikali 5 dikali 2,5 meter sama dengan 0, maka VA-nya itu sebesar 5,75 kN. Sama seperti menghitung sigma MA tadi, kita pindah ruaskan terlebih dahulu, kita hitung, lalu kita bagi dengan 10, maka hasilnya akan 5,75 kN. Set bel. Selanjutnya yaitu langkah kedua dalam menentukan diagramnya, maka kita harus menghitung gaya dalam. Nah, untuk menghitung gaya dalam ini pada balok, maka kita dapat membagi balok tersebut menjadi beberapa segmen. Nah, untuk yang pertama itu ada segmen 1, di mana X1-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5 meter. Nah, maka sigma V sama dengan 0, yaitu 5,75 kN dikurang V sama dengan 0, maka V-nya didapatkan sebesar pindah ruas, yaitu 5,75 ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka V-nya sebesar 5,75 kN. Selanjutnya kita menghitung sigma M-nya, maka sigma M ini sama dengan 0, yaitu 80 kN kali meter, ini didapatkan dari momen lenturnya, ditambah dengan 5,75 kN, yaitu I-nya X1 dikurang M sama dengan 0. Maka besar M-nya itu sama dengan 5,75 X1 ditambah 80 kN dikali meter. Nah, dengan persamaan tersebut, dengan memasukkan harga X1-nya sama dengan 0, harga X1 ini harga X1 itu kita masukkan sama dengan 0, maka M-nya maka didapatkan V-nya itu tetap ya 5,75 kN, dan M-nya karena tadi X1-nya hanya terdapat pada M, jadi kita hanya memasukkan X1 pada M, yaitu hasilnya sama dengan 80 kN dikali meter. Lalu yang kedua, memasukkan harga X1 sama dengan 5 meter, maka didapatkan V-nya 5,75 kN tetap, dan nilai M-nya ini, nilai M pada ini, kita ganti X1-nya sebesar 5 meter, maka hasilnya yang didapatkan itu 108,75 kN dikali meter. Lalu yang selanjutnya kita menentukan segmen keduanya, yaitu di mana X2-nya itu lebih besar sama dengan 5 meter, tetapi lebih kecil dari 10 meter. Di mana sigma F ini sama dengan 0, maka 5,75 kN dikurang 15 kN dikurang 5 kN per meter dikali X2 min 5M min V sama dengan 0. Maka dipindah ruaskan menjadi V sama dengan 15,75
dikurang 5x2 kilonewton. Maka sigma M-nya sama dengan 0, yaitu 80 kilonewton dari momen lenturnya, kilonewton kali meter ditambah 5,75 kilonewton X2 dikurang 15 kilonewton dikali X2 dikurang 5 meter. Maka min 5 kilonewton per meter dikali X2 dikurang 5 meter dikali X2 min 5 meter per 2 dikurang meter dikurang M sama dengan 0, maka besar M-nya atau besar momennya itu dipindah luaskan terlebih dahulu ke sebelah kanan, menjadi sama dengan min 2,5 X2 pangkat 2 ditambah 15,75 X2 ditambah dengan 92,5 kilonewton dikali meter. Lalu dengan memasukkan harga X2 sama dengan 5 meter, X2-nya yaitu di dalam V itu terdapat X2, di dalam M juga terdapat X2. Maka X2-nya itu kita ganti dengan 5 meter. Kita memasukkan 5 meter ke dalam X2-nya. Maka didapatkan 5 meter itu dimasukkan ke dalam sini X2 ini untuk mendapatkan nilai V-nya. Dengan memasukkan 5 meter, maka V yang didapatkan yaitu sebesar min 9,25 kilonewton dan M-nya diganti X2-nya menjadi 5 meter, maka hasilnya itu 108,75 kilonewton dikali meter. Lalu yang kedua, memasukkan harga X2 dengan nilai 10 meter, maka didapatkan hasil V-nya sebesar min 34,25 kilonewton dan momennya yaitu sebesar 0 kilonewton kali meter. Lalu yang ketiga atau langkah yang terakhir untuk menentukan diagramnya yaitu plot hasil perhitungan gaya dalam, di mana persamaan gaya geser dan momen lentur diplot sebagai diagram gaya geser dan momen lentur. Persamaan tersebut diplot di bawah gambar balok. Ini adalah gambar awalnya. Lalu ini adalah gambar diagram V, di mana di sini dapatkan 5,75 itu dari ketika X1-nya atau X2-nya itu dimasukkan dengan nilai 0 meter, maka V-nya 5,75 dan ini min 9,25 itu didapatkan dari nilai V pada segmen kedua, yaitu min 9,25. Lalu min 34,25 ini didapatkan dari nilai V pada segmen kedua, dan 108,75 ini didapatkan dari nilai M pada segmen kedua, di mana nilai M itu diubah X2-nya menjadi 5 meter, maka didapatkan hasil V-nya 5,75 kilonewton dan min 9,20 kilonewton dan M-nya itu sebesar 108,75 kilonewton dikali meter. Ketika X2-nya
ganti dengan 10 meter, maka V-nya yang didapatkan yaitu min 34,25 kN dan M-nya yaitu sebesar 10 kN dikali meter. Dapat dilihat yaitu gambar diagramnya mengarah ke bawah atau menuju titik nol. Maka di sini nilai M-nya yaitu 0 kN dikali meter. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.